Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas lanjutan cerita manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 153 sampai 154. Sebelum kepada pembahasan, yuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Biar apa? Biar aku makin semangat lagi buat bikin kontennya. Oke teman-teman, pada chapter kali ini cerita dibuka dengan memperlihatkan sang Master Tengen memberi informasi kepada Megumi dan Itadori bahwa Hakari saat ini berada di gedung parkir bertingkat terbengkalai di prefektur Tochigi. Di sana, Hakari mencari uang dengan menjadi buku untuk pertarungan judi alias pertarungan antara penyihir Jujutsu. Master Tengen pun mengingatkan Megumi dan Itadori agar berhati-hati karena di antara partisipan pertarungan judi tersebut pasti ada beberapa pengguna kutukan. Nah, sebelum kedua murid Gojo ini pergi, terlebih dahulu mereka mengganti baju supaya Hakari tidak tahu kalau mereka memiliki hubungan dengan sekolah Jujutsu. Setibanya di lokasi yang sudah diberitahukan oleh Master Tengen, Megumi dan Itadori tiba-tiba dihadang oleh dua penjaga tepat di pintu gerbang masuk. Kedua orang tersebut memerintahkan Megumi dan Itadori untuk segera pergi. Kalau tidak, salah satu penjaga bertubuh kekar mengancam akan menghajar mereka. Namun saat Megumi berkata, "Kami butuh uang, biarkan kami ikut dalam pertarungan judi di sini." Tiba-tiba dengan gerakan cepat, pria berotot langsung menyerangkan bogomnya tepat di depan wajah Megumi. Sembari berkata bahwa peraturan pertama klub judi adalah jangan bicarakan klub judi. Dia juga bertanya dari siapa Megumi mengetahuinya. Megumi pun menjawab kalau dirinya tidak mengetahui namanya karena sudah membunuhnya. Ia juga mengarang cerita jika sekitar sebulan lalu ada petarung payah yang hanya pura-pura kuat dan Megumi akan menggantikan tempatnya. Nah, cerita ini pun untungnya dipercaya oleh penjaga yang satunya lagi. Tak lama tiba-tiba si penjaga bertubuh pendek mengatakan bahwa bos sudah memberi izin mereka masuk. Tapi dengan syarat, bos menginginkan Itadori yang akan maju bertarung. Jika tidak, maka hal ini dibatalkan. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, Megumi dan Itadori pun menyetujuinya. Setelah mengetahui di tempat tersebut terdapat CCTV, Megumi dan Itadori menduga kalau Hakari berada di sebuah ruangan sedang mengawasi mereka dari jauh. Nah, lalu Itadori dan Megumi berbagi tugas masing-masing. Itadori akan ikut dalam pertandingan sembari mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Sementara itu dengan kemungkinan 50% bisa masuk, Megumi akan mencoba menyusup ke dalam gedung parkir tersebut. Menurut Megumi, bergerak malam ini bukan hal yang bijak, namun dirinya tidak ingin membuang waktu sebelum batas waktu Sumiki untuk cooling game. Setibanya malam, si penjaga pun lalu memberitahu Itadori tentang peraturan yang harus dipatuhinya ketika bertarung. Yang pertama, Itadori dilarang kabur. Dan yang kedua, Itadori dilarang memakai teknik Jujutsu. Alasannya karena sebagian besar penonton adalah non-penyihir. Mereka tak bisa melihatnya. Sementara yang dimaksud dengan jangan kabur adalah artinya Itadori harus bertarung di mana penonton bisa melihatnya. Kemudian sembari berjalan menuruni anak tangga, si penjaga juga menjelaskan kepada Itadori bahwa ada dua jenis pertandingan. Yang pertama, pertandingan tanpa skrip seperti hari ini. Dan ada juga pertandingan dengan skrip yang nantinya ditulis oleh si bos jika penampilan Itadori baik di sini. Singkat cerita, Itadori pun sampai di lokasi pertarungan, di mana tempat ini adalah sebuah area parkir yang atapnya dibongkar dan para penonton melihatnya dari atas, sedangkan pertarungannya di lantai bawah. Lalu, sang komentator pun memperkenalkan kompetitor yang akan bertanding. Di sudut satu, komentator memperkenalkan Itadori dengan julukan bocah bola api yang berbahaya. Sedangkan di sudut lain ternyata lawan yang akan dihadapi oleh Itadori adalah panda kakak kelasnya sendiri. Nah, di lokasi yang sama, tepatnya di ruangan pengawas, di sana diperlihatkan seorang pria yang sedang bersama seorang perempuan nampak enggan memperhatikan layar monitor
karena dia merasa kalau para penonton tidak bersemangat lantaran sudah tahu hasil pertarungannya sebelum dimulai. Dengan kata lain, pria tersebut percaya kalau hasil pertarungannya adalah Panda akan mengalahkan Itadori seperti yang terjadi pada pertarungan-pertarungan sebelumnya. Akan tetapi, ketika melihat pertarungan di monitor, si perempuan yang berada di sampingnya mengatakan kalau apa yang dikatakan pria tersebut tidak seperti yang terjadi di pertarungan kali ini. Karena Itadori mampu melakukan perlawanan terhadap Panda. Sembari bertarung, Itadori pun bertanya, "Panda Senpai, apa kau berhasil bertemu Hakari Senpai?" Panda pun menjawab, "Tidak, kami saling kenal, jadi dia bukan hanya waspada denganku, tapi juga menghindariku. Ada juga murid kelas 3 lain yang tekniknya jadi masalah." Setelah berbincang, lalu Itadori pun memukul asli Panda dengan kekuatannya, sehingga Panda pun kalah dalam pertarungan. Panda pun mengatakan kalau Itadori adalah aktor yang payah. Seusai melihat Itadori memenangkan pertarungan, Hakari pun meminta orang suruhannya agar membawa Itadori ke atap, karena Itadori akan memenangkan semua pertandingannya. Terlebih lagi, Itadori dengan sengaja bergerak secara 3 dimensi untuk menarik perhatian para penonton di lantai atas. Dengan itu, ia pun bisa membuat skrip hingga 1 buku dengan Itadori. Sementara untuk bocah yang satunya lagi alias Megumi, Hakari meminta orang suruhannya supaya tetap waspada. Hakari pun akan mengirim Kirara, gadis yang ada di sampingnya, untuk mengawasi Megumi. Nah, di sini terlihat jelas guys kalau semangat Hakari ini kembali berkobar ketika melihat talenta Itadori. Katanya, terakhir kali dia merasa seperti ini adalah saat mantan pacarnya belanja gila dan dirinya harus membayar semua kartu kreditnya dengan cicilan. Kemudian pada panel berikutnya diperlihatkan Panda menemui Megumi di sekitaran semak-semak. Dia menceritakan kepada Megumi kalau sekarang Itadori bisa mendekati Hakari. Akan tetapi dirinya sendiri tidak bisa menemuinya, padahal Panda tahu kalau Hakari selalu berada di ruang pengawas. Penyebab utama Panda tak bisa mendekatinya adalah karena setiap kali dirinya mencoba mendekati pintu ruangan itu, tiba-tiba jarak antara dirinya dan pintu itu tetap tak pernah berubah. Mau berjalan ataupun berlari, hasilnya tetap sama. Panda merasa itu sama seperti teknik kutukan Gojo Satoru. Ia pun menduga kalau di balik keanehan tersebut ada teknik kutukan Kirara siswa kelas 3 yang lainnya. Panda berkata kalau dirinya terlalu mengejar dia, Hakari mungkin akan kabur selamanya. Jadi itu sebabnya Panda sengaja menjadi pemancing penonton. Megumi pun bertanya, apa fenomena itu hanya terjadi kalau Kirara ada di dalam ruangan itu? Panda pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena Hakari dan Kirara selalu bersama-sama. Ya, dalam masalah ini Megumi dan Panda pun tidak terlalu yakin kalau Itadori bisa membujuk dan meyakinkan Hakari. Lantaran diketahui Itadori tak pandai berbohong walaupun Megumi sudah memberinya petunjuk. Mereka pun memperkirakan kemungkinan terburuknya adalah jika mereka mengetahui kalau Itadori adalah anggota SMA Jujutsu, maka Itadori akan diusir dari ruangan pengawas tanpa sempat bisa berbicara, ataupun anak buah Hakari memilih untuk ikut campur. Kemudian Panda pun memiliki sebuah rencana di mana setelah Itadori masuk ruangan pengawas, dia pun akan menyusup ke gedung parkir dan dengan cepat dan diam-diam mengambil alihnya, lalu memblokir pintu dan memberi mereka waktu untuk berbicara. Setelah itu Megumi pun angkat bicara tentang rencana ini. Karena masalahnya ada banyak CCTV, jika mereka bernegosiasi di ruang pengawas, jadi tak mungkin mereka tak tahu. Untungnya Panda mengetahui lokasi dan titik buta semua kamera. Seusai berunding tentang CCTV dan jumlah pengawal yang ada di sana, Megumi dan Panda pun hanya khawatir terhadap satu hal, yaitu teknik kutukan Kirara. Karena jika Kirara bisa memakai sesuatu seperti teleportasi untuk memindahkan Itadori ataupun memasukkan rekan mereka, maka mereka mau tak mau harus melupakan untuk mengejar Hakari. Lalu pada scene selanjutnya diperlihatkan pada jam 1 malam Kirara mengajak Itadori untuk menemui Hakari di ruang pengawas.
Setelah Itadori masuk, lalu Megumi dan Panda pun mulai melancarkan aksinya untuk melumpuhkan para pengawal Hakari satu persatu. Nah, ketika mereka berdua berniat memblokir jalan ke ruang pengawas, tiba-tiba tak disangka mereka berpapasan dengan Kirara. Di sisi lain, ketika Kirara mengetahui Megumi yang menyusup dengan bantuan Panda adalah murid SMA Jujutsu, ia pun menduga kalau Itadori juga adalah murid dari SMA Jujutsu. Karena merasa bahaya, lalu Kirara pun mencoba memberitahu Hakari lewat handphone. Akan tetapi tiba-tiba Megumi langsung menyerang Kirara menggunakan anjing sucinya. Namun anehnya anjing suci itu tiba-tiba terpental kembali ke arah Megumi. Setelah itu Kirara nampak mencoba berlari ke arah ruang pengawas yang di dalamnya terdapat Hakari dan Itadori. Melihat hal tersebut, Megumi pun seketika menghadangnya. Ketika Kirara berhenti, Megumi menduga kalau Kirara juga tak bisa mendekati dirinya dan juga Panda. Namun yang paling aneh adalah bukan hanya Megumi yang tak bisa mendekatinya, namun Megumi juga tak bisa menjauh dari anjing suci miliknya. Jadi, mereka pun bertanya-tanya teknik macam apa ini sebenarnya. Di akhir panel, diperlihatkan Hakari sedang menawari Itadori untuk bekerja kepadanya dengan imbalan 1 juta yen selama 1 jam sehari. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 153 sampai 154. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. でも気持ちを伝えてしまう